tapi menggunakan air. Meskipun menggunakan air, tapi penggunaan air di sini lebih hebat dibanding dengan di tanah. Karena kalau di tanah kita nanam di tanah itu nyiram berapa kali Bu satu hari? 2 kali nggak pagi sore. Kalau niki mboten, jadi kalau 2 kali disiram memang ada yang untuk dibutuhkan tanaman, tapi ada juga yang terbuang. Kalau ini ya hanya seperti ini, jadi malah justru lebih irit air dengan air. Jadi untuk wilayah-wilayah yang pasokan airnya kurang itu bisa akhir-akhir ini memang hidroponik sedang tren, terutama karena pandemi COVID ini, karena diharapkan untuk tetap di rumah, tapi yang kira-kira bisa produktif. Jadi kita bisa nanam dan nggak perlu ke pasar berkerumun, nggak usah di rumah, ketik dan kita airnya. Tanaman yang bisa ditanam sama seperti tadi untuk weed system, bisa selada, sawi-sawian, kangkung, bayam, dan tanaman-tanaman sayuran daun. Yang berikutnya adalah sistem NFT. Ini hampir mirip dengan sistem DFT tadi, cuman bedanya adalah kalau DFT tadi datar, rata, kalau NFT miring. Nah, DFT ada genangan, yang tadi ada genangannya. Kalau NFT mboten nonton dados, airnya mengalir, ininya miring, jadi langsung ngalir. Akarnya langsung menyentuh aliran. Cuma kelemahannya kalau listriknya mati, airnya mati, tanaman biasa langsung layu. Karena begitu mati nggak ada sama sekali, nggak ada genangan air, kecuali pakai genset. Nah, tanamannya sama seperti tadi wig sama DFT. Jadi perbedaan NFT sama DFT hanya itu. Kalau DFT ada genangan rata, kalau NFT miring, nggak ada genangan sama sekali. Jadi airnya langsung ngalir ke bawah. Alir itu ember bekas, terus pakai cepon ya, pakai cepon. Jadi yang dibutuhkan hanya ember sama cepon Bu. Biasanya pasti di rumah ada ya, ember sama cepon. Paling nanti yang dibutuhkan lain hanya benih sama nutrisi. Kemudian bisa juga menggunakan bekas cat, itu pulau ngangge bekas cat. Kalian itu bekas cat juga saged. Pakai botol bekas nggih saged. Cuma catatannya adalah tanamannya membutuhkan sinar matahari full, tapi larutan nutrisinya tidak boleh terkena sinar matahari karena nanti bisa menimbulkan lumut. Makanya ini cari bahan yang kira-kira tidak bisa cahaya matahari tembus nggih. Jadi kalau misalnya mau pakai botol kados niku dicatin boten apa-apa Bu, dicat tertutup atau contohnya seperti yang di bagian belakang ini. Nah, ini ada contoh yang menggunakan botol, tapi botolnya harus dicat dulu. Pinter-pinternya kita lah bisa pakai apa saja yang ada di rumah. Yang penting kita tahu metodenya. Bisa juga menggunakan jerigen, ini santetnya jerigen. Jadi kalau kira-kira jerigennya itu seperti tadi bisa tembus cahaya matahari, ya dicat penting tidak tembus sinar matahari. Nah, itu tadi beberapa dasar-dasar hidroponik yang saya bisa berikan. Semoga memberikan sedikit pengetahuan wawasan Ibu. Paling akhir, halaman paling terakhir itu saya berikan langkah-langkah cara menanam kangkung pakai nampan. Bisa juga menggunakan nampan untuk menanam kangkung sama seperti yang Mbak Istri lakukan ini.
menanam kangkung, akarnya putih bersih ya Bu. Itu tandanya tanamannya sehat. Jadi kita bisa menggunakan apa saja yang ada di rumah. Ngangge baskom, saged, ngangge nampan, saged, atasnya pakai styrofoam saged, pakai apapun yang bisa untuk menopang tanaman. Netpotnya, kalau netpot susah mencari, bisa diganti dengan gelas plastik. Jadi untuk menanam kangkung nampan di situ saya berikan contoh cara-caranya, langkah-langkahnya yang dibutuhkan. Alat dan bahannya pertama benihnya dulu. Di sini ada benih kangkung. Kalau misalnya ada yang mau menanam yang lain, boleh misalnya diganti dengan pokcoy atau sawi-sawian yang lain boleh. Kemudian selain benih yang dibutuhkan yang berikutnya adalah rock wool media tanamnya. Kemudian nutrisi hidroponik. Ini nutrisi hidroponik itu selalu sepasang Bu. Ada stok A, ada stok B. Jadi kalau beli nutrisi, isinya pasti ada dua. Ini ada stok A, sini ada stok B. Gitu. Nanti ini cara melarutkannya nanti di sini juga saya jelaskan. Kemudian alat-alatnya ada nampan, ada styrofoam, sama gelas plastik. Langkah pertama untuk menanam kangkung dengan nampan adalah rock wool-nya. Awalnya rock wool bentuknya seperti ini. Panjangnya 1 meter. Kalau ini seperempatnya. Nah, ini dipotong-potong. Ukurannya bentuknya seperti jaju atau kubus. Ukurannya 2,5 meter, 2,5 cm kali 2,5 cm kali 2,5 cm. Jadi seperti ini bentuknya. Ini tidak saya potong sampai lepas. Dipotong sampai lepas ya betul nopo. Misalnya seperti yang tadi segini-segini ya nggak apa-apa. Cuman kalau menanamnya masih misalnya sedikit satu-satu ya betul nopo. Tapi kalau menanamnya jumlah banyak, biasanya repot mindahinnya kalau hanya satu-satu. Jadi bentuknya saya bikin nggak full terpotong. Jadi bentuknya seperti ini, bentuk kotak-kotak 2,5 cm kali 2,5 cm kali 2,5 cm. Kemudian setelah dipotong seperti ini, diletakkan di tempat nampan boleh, atau plastik seperti ini boleh. Ini juga barang bekas ya Bu, bekas biasanya kalau purna. Tapi catatannya jangan terlalu basah. Jadi jangan sampai airnya henam. Kalau kira-kira misalnya kebanyakan meskipun ya dibuang aja nggak apa-apa. Karena kalau terlalu basah nanti tanamannya bijinya bisa busuk. Nah, yang penting tidak ada genangan air. Kalau sudah basah pakai niki, kemudian masing-masing kotak tadi, satu kotak itu ditusuk bikin lubang. Tergantung kita mau nanam apa. Kalau misalnya nanam tanaman yang tumbuhnya ke atas seperti kangkung, bayam atau seledri atau gitu ya, satu kotak ini bisa kita buat 5 sampai 10 lubang. Misalnya niki nggih. Nah, bikin lubangnya 5 sampai 9 atau 10 mboten napa-napa. Kemudian masing-masing lubang kita taruh benihnya di situ. Nah, ini. Sampai semua lubang terisi. Nah, kados niku. Khusus untuk kangkung, bayam yang tanamannya tumbuh ke atas, batangnya kecil, satu kotak tadi, ini satu kotak ini diisi 5 sampai 9 biji. Tapi kalau mau menanam sawi-sawian, kados prisim, niki, pokcoy, selada, itu satu kotak cukup satu. Jadi misalnya mau nanam 1 biji, cukup 1 biji. Pokcoy, misalnya mau nanam pokcoy.
Kalau mau ikut langsung praktek monggo, ini bijinya tersedia. Nah, satu kotak ini diisinya cukup 1 biji ya Bu, karena pokcoy itu tanamannya mekar ke samping, jadi cukup 1. Ambil 1 biji saja. Kalau ini dibasahin, nah ini nempel. Taruh 1 kotak 1 biji, 1 kotak 1 biji, sampai semua rohulnya keisi. Dan seterusnya sampai semuanya keisi. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah diisi semua, kemudian diletakkan di tempat yang gelap, jangan kena sinar. Ditaruh di tempat gelap, ditutupi plastik hitam atau ditutup niki, terus niki. Nah, ditutup boten nopo-nopo. Yang penting tidak terkena sinar, Nah, ya seperti itu, ditutup sampai benihnya pecah atau sampai sprout, sampai berkecambah. Nantos kados niki. Nah, yang pokoknya kalau kira-kira ada yang sudah keluar putih-putih seperti ini, harus langsung dikenalkan sinar matahari. Langsung dijemur yang kena sinar matahari dari pagi sampai sore. Nah, sampai kira-kira kalau kangkung itu biasanya 5 sampai 7 hari. Jangan lupa selalu jaga kelembapan rohul. Kangkung. Niku kangkung. Kayak kacang panjang. Wijine sih. Rohulnya harus selalu basah, lembab ya Bu. Jadi kalau kira-kira hampir kering, disiram lagi. Tapi disiramnya jangan sampai menggenang terlalu banyak airnya. Kalau misalnya khawatir terlalu kering ya dikasih genangan tipis aja, jangan banyak-banyak. Sampai kira-kira 5 sampai 7 hari sudah mulai tumbuh daun seperti ini. Itunya Mbak Estina. Nah, kalau sudah mulai seperti ini sudah boleh dipindah tanam. Airnya tadi masih pakai air biasa ya Bu. Nah, nanti kalau sudah dipindah tanam, dipindah ke sistem, misalnya di sini dipindah ke nampan, kita susun nampannya nampan ini. Nah, yang paling penting sekarang cara melakukan nutrisinya. Di sini saya kasih pada poin nomor 7 di situ, poin nomor 8, membuat larutan nutrisi. Ambil air 1 liter. Kalau kira-kira nggak ada gelas ukurnya saged ngangge gayung biasanya satu Ya, kurang lebihnya segitulah. Kalau enggak gelas aqua biasanya kan ada ukurannya ya 240 namanya kalau nggak salah. Jadi ya kira-kira 4 kalinya lah. Kalau ini ngambil 1 liter air, ini 1 liter ya Bu, 1000 ml. 1 liter air kita ambil nutrisinya stok A 5 ml. Kalau nggak ada suntikan bisa pakai sendok obat. Kalau di sendok obat biasanya ada takarannya tuh 5 ml, 2,5 ml, 10 ml gitu. 5 ml stok A masukkan, kemudian ambil 5 ml stok B. Nah, sudah. Ini yang kita gunakan untuk menanam. Ini diletakkan di nampan seperti ini. Pasang styrofoamnya di atas. Yang sudah siap tanam tadi misalnya ini ya, kita ambil
Nah, potongannya tadi sudah dipotong kotak-kotak. Kita potong, ambil, disobek aja nggak apa-apa. Nah, akarnya sudah banyak. Ini berapa hari Mbak Is? Seminggu. Nah, seminggu. Kira-kira 5-7 hari udah seperti ini, akarnya sudah banyak. Tinggal masukin ke udah. Nah, ke atas nih. Catatannya adalah yang penting airnya menyentuh ke bagian bawah gelas. Jadi rockwoolnya tetap basah. Jadi tanamannya bisa minum dari sini. Sampai semuanya terisi. Hanya seperti itu saja. Yang perlu dilakukan perawatannya adalah pengecekan setiap hari. Hanya melihat volume air. Kalau airnya berkurang, kira-kira sudah tidak menyentuh ini, tinggal ditambahin. Tambahinya dengan larutan yang sama seperti tadi. 1 liter air, 5 ml stok A, 5 ml stok B. Pun kados niku. Kalau misalnya tanamannya masih kecil seperti ini biasanya 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak ditambahin nggak apa-apa Bu. Jadi udah nggak perlu repot-repot nyiram karena sudah di air, jadi nggak perlu disiram. Tapi nanti semakin besar tanamannya, semakin butuh makanan, airnya semakin cepat berkurang. Jadi kita semakin sering nambah air. Ini udah setengah bulan. Nah, ini yang sudah waktunya setengah bulan. Kira-kira setengah bulan lagi. Kalau kangkung biasanya sekitar 25 hari sudah bisa dipanen. Panennya cuma tinggal diambil sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Semoga ada manfaatnya ya Bu, menambah pengetahuan. Kalau ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada yang mau bertanya monggo. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.